Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu saat ini teman-teman? Saya doakan apapun yang sedang kamu alami ya, itu semua akan menjadi hal yang baik-baik aja. Percaya sama saya, kamu adalah manusia yang luar biasa. Halo, kamu adalah manusia yang tetap menjadi sahabat saya untuk selama-lamanya. Sini yuk, saya peluk kamu dari jauh. Santai, rileks, sabar. Karena apapun yang kamu alami, insya Allah seizin Tuhan ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan, yang akan membuat diri kamu jadi paham bahwa ternyata tidak semua masalah itu seberat yang kamu pikir ya. Jadi kamu tetap semangat dulu, semangat untuk mendengarkan Pagar Kehidupan seperti biasa. Kamu taruh aja handphonenya, biarkan saya ngomong sendiri di loudspeaker aja atau kamu pakai headset ya. Ada sebuah ilmu emas teman-teman yang ingin saya bagikan kepada kamu di hari ini, yang lagi-lagi kaitannya dengan permasalahan orang lain yang tidak sengaja saya temukan. Penasaran? Yuk, awali segala sesuatu dengan berdoa dulu. Saya doakan kepada kamu sahabat saya, apapun yang sedang kamu hadapi, segera diberikan jalan keluar yang bikin kamu 1000 kali lebih bahagia. Ketemu orang-orang baik ya, ketemu sama orang-orang yang tepat, dilancarkan rezekinya, dan dilapangkan usahanya selapang-lapangnya. Amin. Katakan amin di komentar kalau kamu ingin mendapatkan itu semua. Sekarang teman-teman, saya langsung aja nih membacakan sebuah kisah istimewa di hari ini yang ingin saya langsung bahas karena ini sepertinya sangat relate ya dengan apa yang sedang kamu alami, yang lagi-lagi entah kenapa bisa membuat diri kita ketampar hebat karena terlalu benar. Teman-teman gini, jadi saya menemukan cerita nih. Cerita ini jujur bukan saya ambil dari Quora, tapi saya dengarkan dari kisah teman saya. Intinya, saya baru aja ngobrol sama teman saya. Dia itu tahu nggak, maaf banget, sedang mengalami sebuah permasalahan yang membuat dia menjadi setengah gila. Bener, saya nggak salah ngomong. Dia sedang menghadapi sebuah permasalahan yang membuat dirinya setengah gila. Sekarang coba, sampai sini dulu saya ingin kamu lihat ke dalam diri kamu. Maaf ya. Pernah nggak kamu juga mengalami sebuah hal yang sama? Apakah pernah belakangan ini atau jangan-jangan maaf banget sekarang ya, diri kamu sedang mengalami sebuah hal yang membuat kamu jadi setengah gila atau setengah tidak waras? Emangnya apa mas masalah yang dialami oleh teman Mas Aryan ini kok dia bisa-bisanya mengalami sebuah hal yang dinamakan setengah gila tadi? Sederhana. Dia mengalami penyesalan hebat atas sebuah hal yang terjadi dalam hidupnya di masa lalu yang dia tuh gak bisa terima. Coba deh, ini sama gak sih kayak kamu? Sama gak kayak kita? Coba deh, pernah gak kamu dalam hidup mengalami sebuah hal yang mana hal itu bikin kamu menyesal banget? Sampai saking kamu nyeselnya, semua hal itu kamu tumpahkan kepada dirimu sendiri dan kamu berkata, kenapa sih kok dulu saya bodoh banget ngelakuin itu? Kenapa sih kok dulu saya parah banget kelakuannya harus melakukan hal seperti itu? Kenapa ya seandainya dulu saya tidak melakukan itu, saya pasti tidak begini. Pernah kamu mengatakan itu? Kalau pernah, katakan di komentar, jujur mas, ini saya banget. Teman-teman, itulah yang dialami oleh teman saya tadi. Dan kamu tahu nggak? Dia sampai berulang kali harus masuk ke rumah sakit. Bukan karena sakit, tapi karena dirinya sendiri selalu melukai tubuhnya sampai mohon maaf tubuhnya pun lunglai atau lemah. Apapun yang terjadi pada dia, kita doakan dulu ya teman-teman. Semoga masalahnya bisa cepat beres dan dia bisa kembali bahagia seperti sedia kala. Amin. Nah sekarang, kalau seandainya teman saya itu minta sebuah solusi kepada saya, dan masalah ini juga sama seperti kamu ya, pasti ada nih sahabat Pagar Kehidupan yang sedang mengalami masalah seperti ini. Itu solusinya harus ngapain sih mas? Karena emang benar, ada permasalahan dalam hidup saya yang bikin saya tuh nyesel banget sampai berulang kali menyalahkan diri ini. Dan maaf ya mas,
saya juga nyakitin diri saya sendiri belakangan ini. Saya sudah capek menyakiti diri sendiri, gimana solusinya? Itu pertanyaannya kan? Oke, sekarang saya akan menjawabnya. Kamu tenang dulu, rileks dulu, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut, kemudian kamu dengarkan nasihat emas yang sederhana dari saya ini ya. Dengerin baik-baik. Teman-teman, dengerin. Apa yang terjadi kemarin itu memang salah kamu. Iya, saya nggak salah ngomong nih. Saya ulangi ya, dengerin. Apa yang terjadi kemarin yang kamu sesali banget itu memang murni 100% salah kamu. Loh mas, bentar mas. Ini apa sih? Saya pikir saya itu bakal dibelain mas. Karena setiap kali saya curhat sama orang itu selalu bilang, ini semua bukan salah saya. Kamu harus move on, kamu bisa, kamu hebat. Kok baru Mas Aryan nih yang saya dengar berani-beraninya mengatakan bahwa semua yang saya alami kemarin, yang bikin saya nyalahin diri sendiri, itu bener, salah saya. Loh baru Mas Aryan nih. Kok bisa gitu mas? Tega banget. Nah itulah yang membuat kamu sebagai sahabat saya lukanya gak kunjung sembuh. Tahu gak apa? Karena setiap kali kamu curhat sama orang itu selalu ngebelain kamu. Iya kan? Saya ulangi, renungkan. Bener gak setiap kali kamu curhat sama orang itu rata-rata selalu berkata bahwa kamulah yang bener. Mereka ngebelain kamu semua. Iya kan? Sekarang saya tanya, apakah dengan kamu curhat pada mereka dan mereka ngebelain kamu, masalah kamu beres? Apakah diri kamu pulih? Apakah diri kamu move on? Jawab, tidak. Masalahnya sama aja mas. Batin saya tetap ada lukanya mas. Diri saya bahkan tidak kunjung sembuh mas. Nah itu bukti bahwa ucapan saya benar. Kamu tidak bisa pulih karena setiap kali kamu curhat selama ini, orang selalu ngebelain kamu. Padahal, ada kalanya kamu harus dibilang salah kalau memang salah. Nah, cuman saya sebagai sahabat kamu yang berani berkata, hey, apa yang kamu lakukan kemarin, itu memang salah kamu. Titik. Nah, cuman dengerin baik-baik, itu belum selesai. Kamu memang salah kemarin. Diri kamu telah melakukan kesalahan yang fatal banget sampai membuat diri kamu selalu ngerasa bersalah, benar. Tapi dengerin, kamu tidak boleh berkata bahwa diri kamu harus jadi orang yang selalu benar. Itu loh masalah kita. Siapa sih yang ngajarin kita harus menjadi orang yang selalu benar? Siapa yang ngajarin? Betul, sekolah. Tempat kita menempuh pendidikan dari kecil, sadar nggak? Sekolah itu loh yang selalu secara tidak langsung mendidik kita jadi orang harus sempurna. Nggak percaya? Kamu kalau dapat nilai ulangan waktu kecil, nilai ujian waktu kecil dulu, dan dapat nilai jelek, sedih nggak? Takut nggak dimarahin orang tua? Sedih nggak karena jelek nilainya, kemudian dianggap lemah sama teman-teman kamu, dianggap lemah sebagai anak yang maaf rankingnya ranking belakang di kelas? Sedih kan? Kenapa kamu sedih? Karena kamu ngerasa gagal. Betul? Kenapa kamu ngerasa gagal? Karena di kelas, kalau nilai ujian jelek, aku dianggap belum berhasil. Dari kecil kita diajarin begitu di sekolah. Apa yang terjadi ketika kita dewasa, kita berkembang menjadi seseorang yang berkata, hidupku tidak boleh ada gagal. Sehingga ketika kamu gagal sekali aja, kamu ngerasa bahwa, aduh, aku bodoh sekali. Betul gak? Renungkan, benar? Nah sekarang, tugas saya sebagai sahabat baik kamu meluruskan hal ini loh. Ini yang dialami sama kamu tidak benar. Apa yang terjadi pada dirimu itu juga dialami oleh saya dan oleh banyak orang di luar sana. Kenapa? Karena sekolah mendidik kita untuk menjadi manusia yang sempurna, padahal kesempurnaan itu tidak akan pernah ada. Paham? Jelas sampai di sini? Nah, terus solusinya saya harus ngapain, Mas? Sederhana. Pertama, kamu katakan, hore kemarin saya geblek.
Ayo katakan dulu bersama saya, ini serius nih ya. Kamu kalau bisa, sekarang lagi nggak kerja, lagi relax, dengerin saya gitu ya. Coba kamu praktekin deh ya. Ikuti perkataan saya, sambil kamu duduk boleh, berdiri boleh ya. Kamu katakan dengan suara keras, hore, kemarin saya geblek. Ulangi lagi ya, hore, kemarin saya geblek. Ulangi lagi sekali, hore, kemarin saya geblek. Sekarang lihat diri kamu. Lega nggak? Halo? Lega? Kenapa lega? Padahal saya cuma menyuruh kamu mengatakan satu kalimat sederhana. Saya tidak menyuruh kamu melakukan atau mengucapkan kata-kata satu paragraf, satu kalimat doang. Dan kamu ngerasa nggak? Satu kalimat itu kan sebenarnya ngeledekin kita sendiri. Tapi kenapa kok rasanya plong? Jawabannya, karena dengan kita mengucapkan kalimat tadi, kita mengakui bahwa kemarin saya salah. Dan badan kamu tuh cuman butuh kamu yang mengakui bahwa kemarin saya salah dan saya terima. Itu doang. Bener nggak? Coba relax deh. Relax, kamu ikuti diri kamu. Dengarkan batin kamu. Bener nggak ada kelegaan yang mendadak muncul hanya dengan berkata, hore kemarin saya geblek. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kamu yang ketawa sendiri karena lucu gitu. Iya juga ya mas ya. Nah terus, abis saya mengucapkan ini saya harus ngapain mas? Pertanyaan berikutnya kan gitu. Tahu nggak ngapain? Kamu sadari bahwa justru orang yang paling banyak melakukan kesalahan yang geblek tadi, itu adalah orang yang bakal berhasil di masa depan. Saya ulangi, kamu sadari, boleh lihat fakta di kiri kanan kamu, depan belakang kamu, cari di Google kalau perlu. Orang yang paling banyak melakukan kesalahan yang geblek tadi, itu semakin banyak dia lakukan, masa depannya semakin sukses. Loh kok bisa mas? Kenapa? Karena semakin banyak kita melakukan kesalahan yang geblek tadi tuh, kita mendapatkan banyak ilmu. Ilmu dari pengalaman yang gak bisa kita beli dimanapun. Ilmu dari pengalaman yang gak bisa kita dapetin di sekolah semahal apapun, betul? Dan ilmu inilah yang akan membuat kamu jadi berkembang. Bener gak? Bahkan saya ulangi berulang kali. Rasa sakit tuh diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kamu bukan karena Tuhan jahat. Bukan. Tapi karena dengan kita tahu rasa sakit, kita bisa tahu enaknya sebuah rasa yang tidak sakit di masa depan. Betul nggak? Misalnya, kamu baru aja patah hati nih, maaf. Gara-gara perilaku orang yang kamu udah sayang banget, misalnya gitu deh. Kenapa kok Tuhan mengizinkan saya untuk patah hati terus sama orang? Kenapa? Karena dengan semakin seringnya kita patah hati, ketika kita menemukan orang yang tepat, kita bisa klimaks banget tuh rasa enaknya sama orang itu dalam hal cinta. Nggak percaya? Oke, sekarang kamu pernah puasa gak? Ini bagi yang muslim ketika puasa Ramadan lapar gak? Lapar ya? Enak gak ketika buka puasa? Loh, enak ya? Padahal makanannya mah sederhana mas. Ya cuman gorengan doang. Tapi entah kenapa kalau makan gorengan pas buka puasa, itu rasanya lebih sedep, lebih enak dibandingkan makan gorengan di luar bulan puasa. Kenapa? Karena bulan puasa kita lapar. Justru karena lapar itu, kita bisa merasakan enaknya makanan yang masuk ke mulut kita. Sehingga kita bisa ngerasain enak ya ketika nggak lapar. Paham sampai di sini? Jadi sekarang udah deh. Saya tahu kamu selama ini salah jalan karena terlalu sering curhat sama orang yang salah. Semua orang yang kamu curhatin selalu ngebelain kamu. Jadi kamu nggak tahu salahnya di mana. Sekarang saya ulangi. Kamu kemarin memang salah. Itu bener kesalahan kamu. Tapi gak usah berpikir bahwa kamu harus sempurna ya. Selalu ingat satu kalimat dan kamu ucapkan berulang kali ya ketika kamu gagal lagi di masa depan. Ucapkan aja, hore, kemarin aku sudah melakukan hal geblek. Ulangi begitu sampai kamu lega, sampai kamu senyum terus. Di saat kamu lega, di saat kamu senyum, coba lagi. Maju lagi, lanjut lagi hidup kamu. Dan percaya sama saya, kalau kamu melakukan ini terus-terusan, kamu akan sampai ke garis finish yang membuat kamu ngerasa bahwa, oh, ini ternyata yang Tuhan mau bagi hidup saya.
ternyata bener nih Mas Aryan Surya Pagar Kehidupan dulu yang saya denger nih. Bener dia. Ternyata kalau saya maju terus, sekarang saya berada di posisi yang paham kenapa dulu Tuhan ngizinin saya mengalami itu. Itu loh, itu yang akan kamu rasakan di masa depan nanti, saya janji. Praktekkan video ini, kamu akan berada di sana. Jelas ya? Udah gak sedih lagi kan? Udah bisa senyum lagi kan? Bagus, itu loh. Itu adalah sahabat saya, kamu sahabat Pagar Kehidupan sejati. Ingat ya, kamu selalu spesial di mata saya dan kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Coba lagi ya, kamu hebat dan kamu bisa. Gimana? Kamu ngerasa suka dengan video ini? Suka banget? Kalau suka banget, klik jempol ke atasnya. Karena setiap jempol ke atas itu membantu agar video ini bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Kamu pun dapat pahala dan karma baik ya. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, pengen ngobrol secara personal, pengen dibantu secara personal oleh saya, boleh. Caranya gimana? Bisa lihat di deskripsi aja. Nah, di deskripsi itu ada caranya, kamu sentuh aja, daftar dulu aja ya. Saya tunggu kamu di sana, oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.